Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Faras, dan rekan saya yaitu Niam akan mempresentasikan materi mengenai dasar pengetahuan dan kriteria kebenaran. Dalam kajian filsafat ilmu, topik ini sangat fundamental untuk memahami bagaimana kita mendapatkan ilmu dan bagaimana kita memastikan bahwa ilmu tersebut benar. Untuk mempermudah pembahasan, materi ini kami bagi menjadi 2 fokus utama. Pertama, kami akan mengupas tentang hakikat dan sumber pengetahuan. Dan yang kedua, kita akan membedah kriteria kebenaran dalam filsafat, termasuk teori-teori yang mendasarinya. Mari kita masuk ke pembahasan pertama. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengetahuan? Secara filosofis, pengetahuan atau knowledge adalah jembatan atau gabungan antara subjek atau kita yang mempelajari dan objek atau hal yang dipelajari. Selain itu, pengetahuan juga bisa didefinisikan sebagai sekumpulan informasi, fakta, dan keterampilan yang kita peroleh, baik itu lewat pengalaman, pendidikan, maupun penelitian. Jadi pengetahuan tidak muncul begitu saja, tetapi ada proses interaksi di dalamnya. Lantas, dari mana kita mendapatkan pengetahuan tersebut? Dalam filsafat ada 4 sumber utama. Yang pertama yaitu empirisme, yang kedua rasionalisme, yang ketiga kritisisme, dan yang keempat adalah intuisi. Empirisme adalah pengetahuan yang bersumber dari pengalaman indera manusia. Contohnya, kita tahu api itu panas karena kita pernah merasakannya. Lalu rasionalisme yang menekankan pada kekuatan akal sehat sebagai sumber utama. Di sini, logika berperan lebih besar daripada indera manusia, berbeda dari yang pertama yaitu empirisme. Dan yang ketiga adalah kritisisme, yang merupakan penggabungan antara akal atau rasionalisme dan pengalaman atau empirisme. Ini adalah metode yang mencoba menjembatani keduanya agar pengetahuan lebih valid. Lalu yang terakhir adalah intuisi, yaitu pengetahuan yang didapat secara tiba-tiba tanpa melalui proses penalaran yang panjang. Sering kita sebut sebagai ilham. Setelah memahami sumbernya, kita beralih ke konsep kebenaran. Apa itu benar? Dalam filsafat ilmu, kebenaran adalah konsep fundamental yang diartikan sebagai kesesuaian antara pernyataan dengan realitas atau fakta yang ada. Jadi, sebuah ucapan dianggap benar jika sesuai dengan kenyataannya. Untuk menilai dan mengukur suatu kebenaran, filsafat ilmu mengajukan beberapa teori dan kriteria. Teori kebenaran ada 3, yaitu yang pertama korespondensi, ketiga koherensi atau konsistensi, dan yang ketiga teori pragmatisme. Yang pertama korespondensi memiliki konsep dasar suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan fakta, jika sesuai dengan kenyataan atau fakta. Contohnya itu langit berwarna biru. Itu benar karena memang pada kenyataannya langit memang berwarna biru. Korespondensi ini memiliki sifat yang relatif atau tergantung realitas yang berubah-ubah. Kemudian yang kedua ada koherensi atau konsistensi yang memiliki konsep dasar suatu pernyataan dianggap benar jika konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang sesuai, yang sudah diakui kebenarannya. Contoh dari koherensi ini adalah setiap manusia yang dilahirkan pasti mengalami kematian. Saya adalah manusia, maka saya pasti mengalami kematian. Koherensi ini memiliki sifat yang relatif atau tergantung kebenaran sebelumnya yang dijadikan referensi. Kemudian yang ketiga ada pragmatisme yang memiliki konsep dasar suatu pernyataan dianggap benar jika fungsional atau mempunyai kegunaan yang praktis dalam kehidupan manusia. Contoh dari pragmatisme ini yaitu selama bisa menangkap tikus, maka ia adalah kucing yang baik. Karena kucing dapat membantu manusia mengurangi tikus-tikus yang ada di rumahnya. Pragmatisme ini memiliki sifat yang paling sederhana dan dapat diukur dari manfaatnya. Kemudian sifat dan jenis kebenaran ilmiah. Ada 3 sifat mendasar, yaitu rasionalogis, lalu yang kedua empiris, lalu yang ketiga pragmatis.
Rasional logis didapat berdasarkan kesimpulan yang rasional dan logis dari premis-premis tertentu. Contoh dari rasional logis ini yaitu semua manusia mati. Andi manusia, maka Andi pasti mati. Dan yang kedua itu ada empiris. Empiris itu perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Contoh dari empiris adalah dokter mengukur tekanan darah pasien atau menganalisis hasil tes darah untuk mendiagnosis penyakit. Kemudian yang ketiga ada pragmatis. Pragmatis ini pernyataan harus berguna dalam kehidupan manusia untuk memecahkan berbagai persoalan. Contohnya itu, saya naik angkutan umum karena lebih hemat ongkos daripada membawa kendaraan sendiri. Kemudian ada sifat dan jenis kebenaran ilmiah. Jenis kebenaran ilmiah itu ada 3. Yang pertama epistemologis, kedua ontologis, dan ketiga semantis. Epistemologis adalah kebenaran yang berhubungan dengan pengetahuan manusia. Contohnya yaitu api itu panas. Karena berdasarkan pengalaman manusia, ketika menyentuh api atau mendekati api, maka yang dirasakan adalah sensasi panas. Kemudian yang kedua ada ontologis. Ontologis ini adalah kebenaran yang berhubungan dengan sifat dasar yang melekat dalam hakikat segala sesuatu yang diadakan. Contohnya itu ya ada meja minimalis, meja kayu, meja kaca. Tapi semuanya itu disebut meja karena memiliki fungsi dan esensi sebagai permukaan datar untuk menaruh barang. Kemudian ada yang ketiga itu ada semantis. Semantis itu adalah kebenaran yang melekat pada tutur kata dan bahasa atau kebenaran moral. Contoh dari semantis ini adalah ketika saya bersalah, maka saya akan mengakui kesalahan saya dan saya akan meminta maaf. Nah, seperti itu.